Tuhan Yesus menjelma menjadi wanita. Waspadalah terhadap ajaran gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, kalau kita melihat di dalam Matius pasal 24 ayat 5 dikatakan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tahu di dalam era modern ini banyak bidat sesat di dalam kekristenan. Salah satunya adalah gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau kita sebagai orang Kristen percaya bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya di bumi ini sudah sangat dekat, maka tidak heran jika banyak bermunculan berbagai aliran dalam kekristenan. Sejak gereja yang mula-mula didirikan hingga sekarang ini. Dan di antara aliran-aliran yang bermunculan itu, ternyata banyak sekali pengajaran-pengajaran yang menyimpang secara prinsip dari kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab itu sendiri. Perbedaan-perbedaan pemahaman dan pengajaran yang bermunculan dalam dunia kekristenan dari masa ke masa telah mengakibatkan perpecahan jemaat, sehingga hal itu sangat membingungkan bagi umat yang masih awam. Karena sama sekali mungkin mereka tidak menyadari bahwa di balik pengajaran-pengajaran yang kelihatannya benar dan lurus itu, ternyata tersembunyi suatu upaya penyesatan, baik dilakukan secara sadar ataupun tidak sadar. Tapi itu akan menjauhkan umat Kristen dari kebenaran yang sejati. Berbagai cara dilakukan oleh sekte-sekte atau kelompok-kelompok yang sebenarnya anti-Kristen untuk menjatuhkan kekristenan itu sendiri. Selain dengan menentang secara langsung kekristenan, mereka juga punya strategi lain, yaitu mereka menyerang dengan memasukkan hal-hal yang memiliki nilai-nilai kekristenan. Salah satunya adalah dengan menyalahgunakan kata gereja yang dipelintir sebagai bagian dari penyesatan mereka. Kata gereja yang secara umum berarti tempat berkumpulnya orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kini seolah mudah untuk dikaitkan dengan berbagai hal, meski itu berlawanan dengan makna sejati dari gereja itu sendiri, Bapak Ibu Saudara. Nah, tapi sebagai orang percaya yang memiliki iman percaya kepada Tuhan Yesus dengan Alkitab sebagai pedomannya, kita sebenarnya tidak perlu heran jika akhir-akhir ini banyak terjadi penyesatan di mana-mana. Karena jauh ribuan tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa semua itu memang harus ada dan harus terjadi. Kalau kita melihat di dalam Matius 18 ayat 7, dikatakan celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Kita ingin tahu seperti apakah gereja Tuhan yang Maha Kuasa itu, Bapak Ibu Saudara. Gereja Tuhan yang Maha Kuasa adalah salah satu contoh dari sekte-sekte dalam kekristenan yang menjadikan kata gereja sebagai bagian dalam agama dan kepercayaan mereka. Baik agama dan kepercayaan yang nyata maupun fiksi. Nah,
Sayangnya, walaupun dinilai berlawanan dengan kekristenan, banyak orang telah mengikuti ajaran-ajaran gereja sesat ini. Gereja Tuhan yang Maha Kuasa itu adalah sebuah gerakan keagamaan yang sembunyi-sembunyi, dan ini dimulai di Cina pada tahun 1991, meskipun telah dilarang oleh Partai Komunis Tiongkok karena sikapnya yang anti pemerintahan. Ia terus tumbuh dan dianggap sebagai kultus kiamat yang berpengaruh, Bapak Ibu Saudara. Gereja Tuhan yang Maha Kuasa juga dikenal sebagai kilat dari timur. Ini adalah sebuah istilah yang mereka ambil dari Injil Matius pasal 24 ayat 27. Karena seperti kilat yang datang dari timur, terlihat bahkan di barat. Demikian juga dengan kedatangan Anak Manusia. Nah, sekte ini mempercayai bahwa Tuhan Yesus telah kembali menjelma. Nah, kali ini Yesus menjelma sebagai wanita Cina yang bernama Yang Xiangbin, yang juga menyebut dirinya petir Deng, yang adalah kepala nominal petir timur. Tetapi pemimpin sejatinya mungkin adalah imam besar dan kekasihnya sendiri, yaitu Zhao Weishan, pria yang pertama kali memulai menyatakan bahwa dia adalah yang ilahi itu. Pada tahun 2000, Zhao Weishan dan Yang Xiangbin pindah ke Amerika Serikat. Dan mereka saat ini mengawasi operasi Gereja Tuhan yang Maha Kuasa dari kota New York. Yang Xiangbin ini disebut Kristus dari hari-hari terakhir dan Tuhan yang Maha Kuasa, dalam keyakinan bahwa ia adalah Kristus yang datang untuk kedua kalinya untuk menyelesaikan pekerjaan Allah, yang memberikan ucapan yang dicatat sebagai firman Tuhan untuk hari-hari terakhir. Jadi dia dianggap sebagai pemberi firman. Meskipun yang dipandang itu sebagai inkarnasi Allah, ia dianggap terpisah dari Yesus Kristus yang merupakan inkarnasi Allah yang berbeda. Nah, Gereja Tuhan yang Maha Kuasa hadir di Hong Kong, New York, dan San Francisco, serta daratan Cina. Ada laporan yang mengganggu dari kelompok tersebut menggunakan rayuan seksual, penculikan, suap, cuci otak, dan pemerasan untuk memaksa anggota baru ke dalam kelompok dan menyimpannya di sana, Bapak Ibu Saudara. Kelompok ini terutama itu seringkali menargetkan ibu-ibu rumah tangga, orang miskin, dan gereja rumah di Cina. Pertama, mereka akan berteman dengan orang yang percaya dan kemudian perlahan berusaha meyakinkan mereka bahwa Yang Xiangbin adalah penjelmaan Tuhan. Pada tahun 2002, anggota Lightning Timur atau Gereja Tuhan yang Maha Kuasa diduga menculik 34 pemimpin jaringan Kristen bawah tanah atau Persekutuan Injil di Cina dan menahan mereka selama 2 bulan. Lalu pada Agustus 2014, 5 anggota Gereja Tuhan yang Maha Kuasa diadili di Yantai, Shandong atas pembunuhan seorang wanita yang berusia 37 tahun di sebuah restoran. Wanita itu dipukuli hingga mati karena menolak bergabung dengan kelompok mereka. Pada Februari 2015, 2 dari 5 orang dieksekusi karena kejahatan tersebut. Di Indonesia sendiri, gerakan mereka itu merambah masuk ke dalam media-media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, YouTube, dan sebagainya. Dan juga melalui postingan-postingan yang dibaca oleh banyak orang. Sepertinya bagus,
sehingga banyak yang memberikan biasanya like dan komentar amin atas postingan-postingan itu. Tapi mereka tidak memeriksa lebih jauh dan lebih detail dan menguji pengajaran yang disampaikan oleh gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini. Salah satu pemimpinnya adalah Halimah Pertiwi. Artikel-artikel yang mereka bagikan adalah panjang dan sulit dimengerti oleh awam, dan cenderung tidak akan dibaca dan tidak diteliti lebih lagi, dan tidak terpantau kesesatannya. Padahal jika kita meneliti postingan-postingan di fanpage-nya, itu akan terlihat jelas bagaimana mereka menyelipkan pengajaran sesat itu, sehingga banyak mengelabui umat-umat Kristen. Nah, kita akan melihat apa saja bukti kesesatan dari gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, yang pertama, sekte ini memandang Alkitab itu sebagai catatan yang usang tentang karya Allah di masa lalu. Ini tidak lebih dari catatan sejarah pekerjaan Tuhan dan bukti dari 2 tahap pekerjaan Tuhan sebelumnya. Dengan demikian, Alkitab dikatakan tidak cukup dan harus dilengkapi dengan ucapan-ucapan dari Tuhan yang Maha Kuasa atau Kristus pada hari-hari terakhir. Itulah sebabnya dalam setiap postingan mereka selalu memulai dengan Tuhan yang Maha Kuasa berfirman. Nah, yang berikutnya adalah sekte ini mengajarkan bahwa dalam Perjanjian Lama Allah dikenal dengan nama Yehuwa. Di era Perjanjian Baru, Tuhan dikenal sebagai Yesus Kristus. Dan sekarang di hari-hari terakhir dikatakan dia dikenal sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Di Indonesia mereka baru mengatakan bahwa kedatangan Kristus kedua kali adalah lewat inkarnasi kedua, dan pernah juga mengatakan bisa berwujud laki-laki atau perempuan. Singkatnya, mereka menganggap Tuhan datang 2 kali dalam wujud yang berbeda. Pertama dalam wujud Yesus, kedua dalam wujud manusia yang lain, yaitu Yang Xiangbin itu. Kenapa 2 kali? Katanya karena karya Yesus tidak lengkap menurut mereka. Sekte ini mempercayai bahwa gereja Tuhan yang Maha Kuasa adalah karya Allah sendiri. Menurut situs web resmi mereka, kelompok itu sepenuhnya didirikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa secara pribadi, dan secara pribadi dipimpin dan dikembalakan olehnya, dan itu tidak pernah diatur oleh siapapun. Nah, Bapak Ibu Saudara, gereja Tuhan yang Maha Kuasa itu menyangkal Trinitas atau Allah Tritunggal. Nah, mereka mengajarkan suatu bentuk modalisme dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus dipandang sebagai 3 manifestasi berbeda dari Allah yang Esa, bukan 3 pribadi yang berbeda. Trinitas tidak ada dimanapun di alam semesta ini, katanya. Allah tidak memiliki Bapa dan Anak, apalagi ada konsep instrumen yang digunakan bersama oleh Bapa dan Anak Roh Kudus. Semua ini adalah kekeliruan terbesar dan tidak ada di dunia ini menurut ajaran gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Itu juga Yesus mengampuni dosa umat manusia di zaman kasih karunia, tetapi keselamatannya tidak lengkap, kata mereka, karena natur dosa tetap ada di dalam umat manusia. Nah, sekarang di zaman kerajaan melalui pengajaran Kristus di zaman akhir, umat manusia akhirnya dapat dibebaskan dari dosa dan disucikan sepenuhnya. Ini adalah keselamatan sejati tersedia bagi mereka yang akan mematuhi ajaran Tuhan yang Maha Kuasa, seperti yang diungkapkan di hari-hari terakhir. Katanya seperti itu. Nah,
Apa yang bisa kita simpulkan, Bapak Ibu Saudara? Yang bisa kita simpulkan adalah gereja Tuhan yang Maha Kuasa adalah kelompok berbahaya yang menyangkal kecukupan Alkitab dan menambahkannya dengan ajaran-ajaran tambahan yang mereka anggap diilhami langsung oleh Yang Maha Kuasa. Lalu ajaran baru ini datang dari seorang wanita yang dipandang sebagai inkarnasi kedua dari Tuhan dan yang benar-benar menyebut dirinya Tuhan yang Maha Kuasa. Dan mereka juga menolak Trinitas. Mereka juga merendahkan pengorbanan dan pekerjaan Yesus di kayu salib yang dipandang tidak berdaya untuk menyelamatkan sepenuhnya. Kelompok ini juga mengganti syarat penyelamatan dari Tuhan Yesus itu dengan keselamatan melalui kepatuhan pada pengajaran baru mereka ini, Bapak Ibu Saudara. Maka genaplah apa yang dikatakan firman Tuhan yang tertulis di dalam Yudas 1 ayat 4. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, mari Bapak Ibu Saudara tinggalkan semua tentang gereja Tuhan yang Maha Kuasa itu. Baik halaman di Facebook, grup, atau akun-akun yang berhubungan dengan gereja yang Tuhan Maha Kuasa dan link-link yang di-share yang akan mengarahkan kita masuk ke dalam website mereka. Mari kita tinggalkan, kita unfollow. Kokohkan iman kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Perbanyak membaca Alkitab. Penyesatan jauh lebih berbahaya daripada penyiksaan, bencana, wabah sakit penyakit, dan ragam persoalan lainnya, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus itu mengasihi kita. Mari kita juga share video ini kepada teman-teman kita supaya tidak banyak orang-orang disesatkan oleh pengajaran sesat ini, Bapak Ibu Saudara, supaya mereka dibukakan bahwa gereja Tuhan yang Maha Kuasa adalah pengajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.